Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai perangkat penyimpanan. Apa aja sih perangkat penyimpanan itu dan apa sih pengertian dari perangkat penyimpanan itu? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Nah, perangkat penyimpanan ini punya berbagai macam jenis nih teman-teman. Di antaranya yaitu ada memori utama, memori sekunder, memori cache, dan memori register. Yang pertama mari kita bahas terlebih dahulu mengenai memori utama. Memori utama terdiri dari salah satunya yaitu ROM. ROM adalah jenis memori yang kontennya tidak hilang ketika komputer mati atau kehilangan daya. Pada awalnya memori ini hanya bisa dibaca saja, tidak bisa dihapus dan kontennya sudah diisi pabrik pembuatnya. Saat komputer dinyalakan, sebagian konten atau instruksi di ROM akan dipindahkan ke RAM. Instruksi-instruksi yang ada di ROM diantaranya adalah instruksi untuk membaca sistem operasi, memeriksa semua komponen dari sistem, dan menampilkan pesan di layar. Dalam perkembangannya, ROM mempunyai beberapa tipe nih teman-teman, yaitu ada PROM atau Programmable ROM adalah ROM yang dapat diprogram kembali satu kali. Kemudian ada juga RPROM. Reprogrammable ROM adalah ROM yang dapat diprogram sesuai keinginan. Terus ada juga EPROM. Erasable Programmable ROM adalah ROM yang dapat dihapus menggunakan sinar ultraviolet dan diprogram kembali. Kemudian yang terakhir nih ada EEPROM. Electrically Erasable Programmable ROM adalah ROM yang dapat dihapus dengan sinyal elektrik dan diprogram ulang. Di komputer desktop nih teman-teman, ROM juga dikenal dengan BIOS. BIOS, Basic Input Output System atau ROM BIOS. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai RAM yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Nah, untuk memori utama yang kedua itu ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah kumpulan chip memori berupa IC atau Integrated Circuit yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Konten dari RAM dapat diubah atau diganti dan bersifat volatil. Fungsi utama RAM adalah mempercepat pemrosesan data karena dapat disimpan dan diambil kembali dengan sangat cepat. Semakin besar RAM yang dimiliki komputer, semakin cepat pula kinerja dari komputer tersebut. RAM dibagi menjadi dua tipe, yaitu DRAM atau Dynamic RAM adalah memori utama dari komputer. Contoh FPM, EDO, SDRAM, RDRAM, DDR, SDRAM, DDR2, SDRAM, DDR3, SDRAM, dan DDR4, SDRAM. Dan SRAM, Static RAM, adalah RAM yang digunakan sebagai cache berkecepatan tinggi dan buffer. Di sini saya akan menjabarkan tentang memori sekunder. Yang pertama yaitu Optical Storage Device. Adalah perangkat penyimpanan data berbentuk kecil dan portable serta dapat digunakan dengan mudah dan murah di pasaran. Contohnya yaitu compact disc, yaitu piringan yang berbentuk bundar yang terbuat dari logam maupun plastik. Compact disc memiliki bahan yang ternyata bisa dialiri oleh listrik sehingga membuatnya bersifat magnet. CD akan menyimpan data tersebut kemudian direkam. Setelah itu, data yang ada di dalam CD dapat dibaca dan dengan cara memanfaatkan kumparan pengonduksi yang disebut sebagai head. Yang kedua ada DVD, yang merupakan disk optik generasi kedua dari pengembangan CD, di mana sebagai media penyimpanan optik yang sering digunakan untuk menyimpan video, audio, dan data. Teknis penyimpanan data menggunakan DVD merupakan salah satu teknologi tertua yang masih relevan digunakan sampai saat ini, di mana segalanya hampir serba digital. Dari segi fisiknya, DVD sama dengan CD, namun memiliki kapasitas 6 kali lebih tinggi. Yang ketiga ada Blu-ray disc, adalah sebuah format cakrap optik untuk penyimpanan media digital termasuk video definisi tinggi. Cakram Blu-ray dapat menyimpan data yang lebih banyak dari format DVD yang lebih umum karena panjang gelombang laser biru ungu yang dipakai hanya 405 nanometer.
di mana lebih pendek dibandingkan laser merah 650 nanometer yang dipakai DVD dan CD. Untuk materi selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Sekunder yang kedua adalah magnetic storage device, perangkat penyimpanan yang paling populer untuk akses langsung. Data atau informasi disimpan di track-track dari permukaan disk dalam bentuk titik magnet kecil, contoh floppy disk, hard disk drive. Camliux, floppy disk atau yang sering disebut sebagai disket adalah media penyimpanan berbentuk cakram yang terdiri dari media penyimpanan magnetis tipis dan lentur yang disegel dalam plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Dia memiliki kapasitas 1,44 MB dan kegunaan terbatas, khususnya dalam komputer industri. Telah digantikan oleh metode penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar, seperti disk lepas USB, cakram keras eksternal mudah alih, cakram optik, kartu memori, dan jejaring komputer. Hard disk drive HDD komputer adalah perangkat penyimpanan data non-volatil. Non-volatil mengacu pada perangkat penyimpanan yang mempertahankan data disimpan saat dimatikan. Kebanyakan HDD ditemukan secara internal di komputer. Namun, individu juga dapat membeli hard drive eksternal. Hard drive eksternal dapat digunakan untuk memperluas kapasitas penyimpanan komputer atau bertindak sebagai perangkat portable untuk membuat cadangan data. Memori sekunder yang ketiga yaitu flash memory device, merupakan perangkat penyimpanan dengan desain ringan dan kecil. Perangkat ini dioperasikan dengan daya yang disediakan dari port USB komputer, contohnya USB flash drive dan solid state drive. USB flash drive adalah perangkat penyimpanan data yang mencakup memori flash dengan antarmuka USB terintegrasi. Biasanya dapat dilepas, ditulis ulang, dan jauh lebih kecil daripada cakram optik. Kegunaan umum USB flash drive antara lain yaitu untuk menyimpan, pencadangan tambahan, dan transfer file komputer. Solid state drive atau SSD atau kandar wujud padat adalah perangkat penyimpanan wujud padat yang menggunakan rangkaian terpadu untuk menyimpan data secara terus-menerus. Biasanya menggunakan memori kilat. Fungsi SSD pada laptop maupun komputer adalah sebagai media penyimpanan, pengelolaan, dan transfer data. Ketika kita melakukan pekerjaan yang membutuhkan transfer data yang besar, SSD berperan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat. Saat bermain game pun, SSD juga berperan untuk membuat game yang dimainkan dapat berjalan mulus dan tidak lemot. Oleh karena itu, SSD sangat cocok bagi pengguna yang memiliki produktivitas tinggi. Perangkat penyimpanan yang ketiga yaitu cas. Cas memiliki ukuran yang kecil serta dapat Anda temui di antara memori utama dan CPU. Sebagai memori sementara, kinerja memori cas sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari memori utama. Data yang disimpan pada cas adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan CPU perangkat komputer. Karena lokasinya berada dekat dengan chip CPU, cas memori juga sering disebut dengan nama memori CPU. Perangkat penyimpanan yang ketiga yaitu register. Register merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer. Memori register sebagai media penyimpanan sementara untuk mentransfer dan menyimpan instruksi data tertentu pada komputer. Umumnya memori ini memiliki ukuran relatif kecil yaitu 16, 32, atau 64 bit. Fitur-fitur memori komputer. Yang pertama ada lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penempatan memori, apakah berada di dalam internal atau di luar eksternal. Memori internal disebut juga sebagai memori utama karena tertanam dalam komputer memori. Misalnya memori utama, cache, dan register. Sedangkan memori eksternal merupakan media penyimpanan yang berada di luar atau terpisah dari perangkat. Misalnya USB, disk, CD, tape, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal berbentuk byte atau word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja perangkat komputer. Lalu yang ketiga ada unit transfer.
Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran Word. Sementara pada external memory transfer, data tidak akan sama dengan Word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, unit transfer memori eksternal berbentuk blok. Selanjutnya yaitu metode akses. Fitur metode akses mencakup bagaimana cara perangkat menulis dan membaca memori. Metode akses yang dimaksud diantaranya yaitu yang pertama, associative access method, yaitu jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data berdasarkan alamat memori. Yang kedua, direct memory address, yaitu metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari main memory oleh perangkat input atau output. Yang ketiga yaitu random access method, yaitu metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Yang keempat yaitu sequential access method. Metode ini kebalikan dari random access method. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan pada memori. Selanjutnya yaitu kinerja memori. Secara umum, kinerja memori dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya adalah yang pertama transfer rate, yang kedua memory cycle time, yang ketiga access time. Nah, yang terakhir yaitu sifat memori. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori. Sebut saja volatil dan non-volatil memori. Memori volatil memerlukan daya untuk menyimpan data. Contohnya adalah RAM. Sedangkan memori non-volatil menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik. Contohnya adalah ROM. Itulah tadi presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami harap kalian semua bisa paham dengan apa yang kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.